Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Belakangan ini, isu mengenai alien dan UFO kembali mengguncang perhatian dunia. Topik yang selama puluhan tahun sering dianggap sebagai teori konspirasi, cerita pinggiran, atau bahan perdebatan di forum-forum misteri, kini tiba-tiba naik ke permukaan setelah sejumlah tokoh penting Amerika Serikat mulai berbicara secara terbuka. Salah satu pemicunya adalah pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang menyebut bahwa kehidupan alien benar-benar ada. Pernyataan itu sontak menimbulkan gelombang besar di tengah masyarakat. Banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah selama ini pemerintah dunia, terutama Amerika Serikat, memang mengetahui sesuatu yang tidak pernah dibuka kepada publik. Tak lama kemudian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memberikan tanggapan. Ia mengatakan akan memerintahkan agar kebenaran mengenai benda terbang tak dikenal atau UFO dibuka kepada masyarakat. Ucapan itu semakin memperkuat dugaan bahwa ada dokumen, bukti, atau informasi tertentu yang selama ini memang disimpan rapat-rapat oleh pihak berwenang. Namun, pernyataan yang paling mengejutkan datang dari seorang anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik, Burson. Dalam sebuah wawancara berita baru-baru ini, ia mengaku mengetahui keberadaan sebuah UFO raksasa yang jauh di suatu tempat di luar wilayah Amerika Serikat. Menurut Burson, ukuran benda itu sangat besar sehingga tidak mungkin dipindahkan. Karena tidak dapat dibawa pergi, pihak berwenang tersebut terpaksa membangun sebuah bangunan besar untuk menutupinya. Pernyataan ini langsung memicu spekulasi luar biasa di internet. Banyak orang mulai menebak-nebak di mana sebenarnya lokasi UFO raksasa itu. Salah satu rumor lama yang kembali mencuat adalah legenda tentang UFO raksasa di Korea Selatan. Di internet pernah beredar kabar bahwa sebuah UFO berukuran sangat besar jatuh di Yangju, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Lokasinya disebut berada di atas sebuah bukit, tepat di bawah fasilitas komunikasi penerbangan berbentuk bundar dengan diameter sekitar 82 meter. Fasilitas itu dibangun pada era 1970-an. Dari luar, bangunan tersebut tampak seperti instalasi teknis biasa. Namun menurut rumor yang beredar, bangunan bundar itu sebenarnya dibangun untuk menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah UFO raksasa yang tidak bisa dipindahkan. Bahkan, sebagian warganet membagikan koordinat Google Earth yang diduga menunjukkan lokasi tersebut, yaitu 37 7480264 126 991 2521. Sejak saat itu, lokasi tersebut menjadi bahan perbincangan di berbagai forum misteri, teori konspirasi, dan komunitas pencari UFO. Ketika pewawancara bertanya kepada Burson, apakah benda yang ia maksud adalah UFO Korea Selatan tersebut, ia tidak membantah secara tegas, namun ia juga tidak membenarkannya. Ia hanya menjawab dengan kalimat yang membuat publik semakin penasaran. Ia mengatakan bahwa hal itu adalah rahasia dan dirinya belum bisa mengungkapkannya. Namun ia sedang mengajukan izin untuk pergi ke lokasi tersebut dan melihatnya secara langsung. Ia juga berjanji, jika berhasil menemukan petunjuk apapun mengenai alien, ia akan mengungkapkan kebenaran itu kepada publik. Jawaban tersebut membuat suasana semakin misterius. Sebab Burson selama ini memang dikenal sebagai sosok yang percaya bahwa alien benar-benar ada. Ia juga termasuk salah satu tokoh politik yang mendorong Kongres agar pemerintah membuka dokumen-dokumen terkait UFO. Karena itulah, banyak pihak menilai bahwa pernyataan Burson bukan sekedar ucapan biasa. Sebagian orang bahkan menduga pemerintah sedang menggunakan pernyataannya untuk menguji reaksi publik sebelum membuka kebenaran yang lebih besar. Tahun 2026 juga disebut-sebut dalam sejumlah ramalan sebagai tahun perubahan besar. Banyak hal yang dulu dianggap mustahil mungkin akan mulai terjadi. Banyak rahasia yang selama ini tertutup kemungkinan perlahan-lahan akan terbuka. Maka, pertanyaan besar pun muncul. Apakah kebenaran tentang alien juga akan menjadi salah satunya? Namun sebelum berbicara lebih jauh tentang UFO dan rahasia pemerintah, ada satu kisah yang jauh lebih aneh, lebih dalam, dan lebih mengguncangkan pemahaman manusia tentang asal-usul kehidupan.
Kisah itu berasal dari Jinan, Provinsi Santong, Tiongkok. Di sana disebutkan ada seorang biksu tua bernama Huang Yaoseng. Sejak kecil, Huang telah menekuni jalan spiritual. Dalam proses kultivasinya yang panjang, ia perlahan-lahan mengembangkan kemampuan khusus yang sulit dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Menurut cerita yang beredar, Huang mampu melihat pemandangan dari ruang atau dimensi lain. Ia juga disebut dapat berkomunikasi dengan kehidupan dari ruang berbeda. Suatu hari, datanglah kepadanya satu makhluk asing yang kemudian berbicara panjang lebar tentang sejarah bumi, asal-usul alien dan nasib manusia. Nama makhluk itu sangat panjang dan sulit diucapkan. Agar mudah disebut, Huang menamainya Aka. Keterangan Aka benar-benar mengguncang. Menurutnya, alien tidak selalu berarti makhluk yang berasal dari luar bumi seperti yang bayangan manusia selama ini. Justru pada awalnya, sebagian alien adalah penghuni bumi pada masa yang sangat kuno. Aka mengaku berasal dari sebuah galaksi bernama Blue Lake yang berjarak sekitar 3,46 juta tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Galaksi itu sangat besar, kira-kira setara dengan 10.000 tata surya. Di dalamnya terdapat 2 matahari dan 16 planet. Salah satu planetnya bernama Aka. Planet itu memiliki 5 satelit dan salah satu satelit bernama 5T adalah kampung halaman Aka. Ukuran 5T hampir sama seperti bumi, namun kondisi alamnya jauh berbeda. Di sana tidak ada gunung, sungai, hutan, ataupun lautan. Jika dilihat dengan sudut pandang manusia, tempat itu tampak tandus dan gersang, mirip planet Mars. Namun melalui teknologi tinggi, penduduknya berhasil membangun kota-kota besar yang terlihat sangat maju. Gedung-gedung pencakar langit berdiri di berbagai tempat. Sebagian dibangun di permukaan planet, sebagian lainnya mengambang di luar angkasa. Bangunan-bangunan itu dilapisi logam tebal, dan ketika terkena cahaya 2 matahari, seluruh kota tampak berkilauan seperti dunia futuristik yang tidak pernah dibayangkan manusia. Jenis alien di sana pun beragam. Ada yang masih memiliki bentuk mirip makhluk biologis, tetapi ada pula yang hampir menyerupai robot. Mereka tidak perlu menghirup oksigen seperti manusia. Bagian dalam tubuh mereka dipenuhi rangkaian elektronik, papan sirkuit, dan sistem energi yang sangat rumit. Aka bahkan mengatakan bahwa gambaran robot super, pahlawan luar angkasa, atau karakter seperti Ultraman yang disukai anak-anak sekarang sebenarnya bukan sekedar imajinasi. Menurutnya, itu adalah bayangan dari sebagian jenis alien yang telah masuk ke dalam budaya manusia. Di planet 5T, jumlah penduduknya sekitar 70 hingga 80 juta. Usia mereka sangat panjang. Mereka dapat hidup hingga sekitar 15.000 tahun. Aka sendiri mengaku telah hidup selama 5.300 tahun. Lebih dari 3.000 tahun yang lalu, ia bahkan pernah datang ke bumi. Alien-alien itu berkomunikasi menggunakan gelombang listrik dan gelombang cahaya. Mereka bertukar informasi melalui sistem kode biner yang sangat cepat dan efisien. Jika dibandingkan dengan cara manusia berbicara menggunakan gelombang suara, sistem komunikasi mereka tampak jauh lebih maju. Namun ada satu hal yang membuat Aka sangat terkejut. Ia mengatakan bahwa di bumi ada satu bahasa manusia yang justru memiliki kedalaman luar biasa, bahkan melampaui sistem komunikasi mereka. Bahasa itu adalah bahasa Mandarin. Menurut Aka, aksara Han memiliki kandungan makna yang sangat besar. Setiap karakter bukan hanya lambang bunyi, melainkan menyimpan struktur informasi yang dalam. Beberapa karakter bahkan dianggap memiliki hubungan tertentu dengan ruang alam semesta. Pengucapannya pun disebut memiliki keterkaitan dengan gelombang suara dari dimensi lain. Aka sangat menyukai bahasa Mandarin karena daya ungkapnya sangat kuat. Ia pernah menerjemahkan kosakata Mandarin ke dalam kode biner milik peradabannya. Hasilnya mengejutkan. Ia menemukan bahwa hanya dengan sedikit kosakata, bahasa Mandarin mampu menyampaikan informasi yang sangat kaya. Penemuan kecil itu membuat Aka memperoleh penghargaan tertinggi dalam bidang pertukaran informasi di peradabannya. Hadiahnya adalah 3 piring terbang besar dengan teknologi tercanggih pada masa itu. Sejak saat itulah, Aka dikenal sebagai ilmuwan besar. Sebagai ilmuwan, Aka gemar melakukan perjalanan antar bintang. Selama ribuan tahun hidupnya, ia telah mengunjungi banyak galaksi dan mempelajari banyak naskah peradaban dari berbagai dunia.
Semua ingatannya disimpan dalam sebuah gudang penyimpanan mikro di dalam tubuhnya. Teknologi penyimpanan itu menggunakan foton. Informasi dapat dikodekan dan disimpan dalam ruang tertutup yang ukurannya sangat kecil, bahkan sekecil inti atom. Data di dalamnya dapat bertahan hingga 10 juta tahun. Selain itu, informasi tersebut juga dapat diunggah ke pusat data planet AK melalui jaringan yang mirip internet. Namun internet alien jauh lebih maju daripada internet manusia. Mereka tidak membutuhkan listrik, komputer, ponsel, atau perangkat terminal. Jaringan mereka bekerja melalui partikel mikroskopis yang tersebar seperti molekul. Partikel-partikel itu membentuk titik-titik jaringan yang tak terhitung jumlahnya. Titik-titik tersebut dapat mengirimkan energi sekaligus informasi. Piring terbang mereka juga memperoleh energi dari jaringan ini. Bahkan, jaringan tersebut mampu menembus ruang tertentu sehingga memungkinkan komunikasi dengan kehidupan di dunia paralel. Menurut Huang Youseng, prinsip menembus ruang sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan manusia. Ia memberi perumpamaan seperti garam yang dilarutkan dalam air. Ketika garam masuk ke air, manusia tidak lagi melihat bentuknya, namun molekul garam tetap ada, bergerak di antara molekul air. Ketika mengkristal kembali, garam itu muncul lagi dalam bentuk yang terlihat. Menurutnya, itulah prinsip mengapa UFO bisa tiba-tiba muncul dan menghilang. Benda itu bukan benar-benar lenyap, melainkan berpindah ke ruang partikel yang tidak dapat ditangkap oleh mata manusia. Namun kemampuan alien pun tetap terbatas. Mereka hanya mampu menembus beberapa ruang pada tingkat molekul. Mereka belum mampu menembus ruang yang lebih mikroskopis, seperti tingkat atom, inti atom, proton, atau partikel yang lebih kecil lagi. Meski begitu, bagi manusia, kemampuan tersebut sudah terlihat seperti mukjizat. AK juga menyinggung tentang cahaya dan waktu. Menurutnya, setiap ruang memiliki cahaya yang berbeda. Kecepatan cahaya di setiap ruang juga berbeda, sehingga waktu di setiap ruang berjalan dengan cara yang berbeda pula. Ia mengatakan bahwa Albert Einstein sebenarnya telah menyadari sebagian rahasia ini. Namun Einstein tidak mengungkapkannya sepenuhnya karena ia melihat keserakahan manusia terlalu besar. Ia khawatir pengetahuan tersebut akan digunakan untuk menghancurkan, bukan untuk membangun. Karena itu, Einstein hanya mengemukakan teori relativitas. Namun meski hanya sebatas itu, manusia tetap berhasil menemukan energi nuklir dan menciptakan bom atom. Rumus paling terkenal dari teori tersebut adalah E sama dengan mc². Rumus ini menunjukkan bahwa massa dapat berubah menjadi energi. Dalam reaksi nuklir, sedikit massa yang hilang dapat berubah menjadi energi yang sangat besar. Karena kecepatan cahaya memiliki nilai yang luar biasa besar, maka perubahan massa yang sangat kecil pun mampu menghasilkan ledakan dahsyat. Bom atom Hiroshima yang dijatuhkan pada 6 Agustus 1945 sering disebut hanya mengubah sebagian kecil massa menjadi energi, tetapi kekuatan yang dilepaskan cukup untuk menghancurkan sebuah kota dan meninggalkan luka sejarah yang sangat dalam bagi umat manusia. Menurut AK, energi nuklir berbahaya bukan hanya karena ledakannya. Yang lebih mengerikan adalah dampaknya terhadap struktur ruang tempat manusia hidup. Ledakan nuklir, akselerator partikel, dan eksperimen energi tinggi dapat mengganggu keseimbangan partikel mikroskopis. Jika reaksi berantai yang muncul tidak terkendali, suatu hari materi di bumi bisa mengalami perubahan besar yang tidak mampu dihentikan manusia. Setelah menjadi ilmuwan besar, AK mulai tertarik pada ilmu kehidupan. Dalam perjalanan antara bintangnya, ia membaca berbagai naskah kuno dari banyak peradaban. Ia menemukan bahwa banyak peradaban memiliki ingatan yang sama tentang masa lalu bumi. Menurut catatan-catatan itu, miliaran tahun lalu, di posisi bumi sekarang, pernah ada sebuah planet yang dihuni oleh kehidupan alien. Lingkungan bumi pada masa itu sangat buruk, belum ada samudera, tumbuhan, hewan atau manusia. Seluruh planet dipenuhi makhluk seperti AK. Bagi mereka, bumi adalah rumah yang menyenangkan. Namun suatu hari, terjadi peristiwa luar biasa. Langit seolah-olah terbelah. Cahaya warna-warni turun seperti air terjun dari ruang yang tidak dikenal. Energi yang sangat kuat dan suci memenuhi seluruh tempat. Di dalam cahaya itu, muncul banyak makhluk tingkat tinggi. Ada yang berdiri di atas bunga teratai dengan cahaya emas.
Ada yang duduk di atas burung bangau yang terbang di langit. Ada pula makhluk lain yang memancarkan cahaya permata dari tubuh mereka. Mereka tidak membutuhkan alat apapun untuk melayang. Bentuk mereka mirip manusia, tetapi jauh lebih indah, lebih agung dan lebih kuat. Energi yang dipancarkan makhluk-makhluk itu tidak dapat dibandingkan dengan energi alien manapun. Mereka mampu mengendalikan partikel pada tingkat yang jauh lebih mikroskopis daripada kemampuan peradaban alien. Pada saat itu, salah satu makhluk tingkat tinggi melambaikan tangannya. Dalam sekejap, gelombang energi dahsyat menyapu seluruh bumi, seluruh kehidupan alien, seluruh peradaban mereka, dan semua fasilitas yang pernah mereka bangun lenyap dalam sekejap. Namun mereka tidak benar-benar musnah. Mereka dipindahkan secara instan ke sebuah planet yang sangat jauh. Bagi mereka, rasanya seperti bangun dari tidur panjang dan tiba-tiba mendapati diri berada di rumah baru. Setelah peradaban mereka berkembang kembali dan memiliki kemampuan perjalanan antara bintang, mereka kembali ke bumi. Namun bumi yang mereka temukan sudah berubah total. Di sana telah muncul samudra, hutan, hewan, dan satu jenis kehidupan yang sangat mengejutkan mereka, manusia. Sejak saat itu, manusia menjadi penguasa baru bumi. Aka terus meneliti asal-usul manusia. Ia mempelajari catatan timur tentang Nuh yang menciptakan manusia, dan catatan barat tentang Tuhan Yahweh yang menciptakan manusia. Dari berbagai naskah itu, ia menduga bahwa manusia kemungkinan besar diciptakan oleh makhluk tingkat tinggi yang oleh manusia disebut sebagai dewa. Bukan hanya Aka yang tertarik pada manusia, banyak peradaban alien lain juga sangat memperhatikan bumi. Aka menemukan bahwa setidaknya dalam basis data teknologi dari 50 galaksi terdapat catatan mengenai peradaban manusia. Catatan itu menunjukkan bahwa sejarah manusia di bumi mungkin jauh lebih panjang daripada yang dipahami manusia modern, bahkan disebut telah berlangsung lebih dari 80 juta tahun. Dalam salah satu catatan yang ditemukan Aka sekitar 2600 tahun lalu, disebutkan bahwa puluhan juta tahun lalu pernah ada manusia raksasa di bumi. Tinggi mereka mencapai 3-5 kali manusia sekarang, kira-kira sekitar 6 meter. Hewan yang mereka pelihara bukan sapi atau kambing, melainkan dinosaurus. Menurut cerita itu, pada masa tersebut, dinosaurus hidup di mana-mana. Sebagian menjadi hewan peliharaan manusia raksasa, sebagian lainnya hidup liar di alam bebas. Kisah ini terdengar mustahil bagi sains modern, tetapi dalam naskah alien, hal itu dicatat sebagai bagian dari sejarah bumi. Yang paling membuat alien kagum adalah tubuh manusia. Meskipun manusia terlihat lemah, tubuh manusia memiliki kemampuan memperbaiki diri, melawan penyakit, dan mempertahankan keseimbangan secara alami. Alien mencoba meniru struktur tubuh manusia dengan teknologi tinggi, tetapi selalu gagal. Mereka menemukan bahwa tubuh manusia terhubung dengan banyak ruang partikel mikroskopis. Struktur tubuh manusia bukan hanya sistem biologis, tetapi seperti alam semesta kecil. Hal ini sejalan dengan ajaran Tao kuno Tiongkok yang mengatakan bahwa tubuh manusia adalah sebuah alam semesta kecil. Aka juga sangat terpesona pada pengobatan tradisional Tiongkok. Menurutnya, pengobatan Tiongkok kuno yang berdasarkan teori yin yang dan 5 unsur jauh melampaui banyak teknologi alien. Kitab Huang Ti Nei Ching membuatnya sangat kagum karena membahas tubuh manusia bukan hanya secara fisik, tetapi juga pada tingkat ruang mikroskopis yang tidak terlihat. Menurut Aka, banyak metode pengobatan Tiongkok sebenarnya bekerja dengan menyesuaikan tubuh manusia pada ruang mikroskopis. Ketika tubuh pada ruang tersebut kembali seimbang, tubuh fisik di permukaan pun sembuh dari penyakit. Namun manusia modern justru mulai meninggalkan warisan kuno seperti itu. Manusia merasa dirinya semakin maju karena teknologi. Manusia mulai menjauh dari tradisi, menjauh dari spiritualitas, dan menjauh dari Tuhan. Menurut Aka, inilah yang diinginkan oleh sebagian kehidupan alien. Sebab, ketika manusia menjauh dari Tuhan, manusia kehilangan perlindungan spiritualnya. Saat itulah alien memiliki kesempatan untuk memengaruhi, mengarahkan, bahkan mengendalikan manusia. Aka mengatakan bahwa teknologi modern manusia sebenarnya bukan sepenuhnya hasil perkembangan alami manusia. Sebagian di antaranya disebut telah secara sadar dikirimkan oleh peradaban alien kepada manusia.
Planet mereka sendiri telah mencapai tingkat teknologi seperti manusia sekarang sejak 200.000 tahun lalu. Namun bahaya terbesar justru muncul ketika manusia yang teknologinya masih rendah mulai menjadi sombong. Manusia mulai menggunakan akselerator partikel untuk menabrakkan partikel mikroskopis. Manusia melakukan uji coba nuklir. Manusia menciptakan berbagai zat kimia baru yang tidak selaras dengan materi alami. Semua ini, menurut Aka, dapat memicu reaksi berantai pada tingkat partikel dan merusak kestabilan dunia material. Jika reaksi itu terus berkembang, akibatnya bisa sangat mengerikan. Partikel-partikel mikroskopis dapat terurai, materi dapat bermutasi, dan pencemaran akan semakin meluas. Bahkan, dalam skenario terburuk, bumi bisa mengalami perubahan mendadak yang tidak dapat dihentikan. Di dalam semesta sendiri, menurut Aka, tanda-tanda gangguan sudah mulai terlihat. Banyak planet mulai menyimpang dari orbit aslinya. Sebagian bahkan mengalami ledakan. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh peradaban alien. Jika planet-planet itu lenyap, kemana lagi mereka harus pergi? Pada akhirnya, kisah percakapan antara Huang Yaoseng dan alien Aka menyisakan pertanyaan besar. Apakah cerita ini benar-benar nyata? Sebagian orang menganggapnya hanya fiksi ilmiah dari internet. Tidak ada bukti kuat mengenai keberadaan Huang Yaoseng maupun alien bernama Aka. Namun sebagian lainnya percaya bahwa kisah tersebut mungkin mengandung rahasia besar yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan modern. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini, satu hal tetap terasa jelas, manusia sedang berada di persimpangan besar. Di satu sisi, teknologi berkembang sangat cepat. Di sisi lain, manusia semakin jauh dari akar spiritual, moral, dan tradisi kuno yang dahulu menjadi pegangan peradaban. Jika alien benar-benar ada, apakah mereka datang sebagai teman atau musuh? Jika teknologi tinggi terus berkembang tanpa batas, apakah itu akan membawa keselamatan atau kehancuran? Dan jika suatu hari kebenaran tentang UFO benar-benar dibuka kepada publik, apakah manusia siap menerimanya? Mungkin inilah pertanyaan terbesar yang harus direnungkan manusia pada tahun 2026. Bukan hanya apakah alien benar-benar ada, tetapi apakah manusia masih cukup bijaksana untuk menghadapi kebenaran yang selama ini tersembunyi? Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.